wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi. Masih semangat belajar? Alhamdulillah. Kita masih belajar di tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Dan sudah masuk pada subtema 2, yaitu pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Masih ingat kandungan surat Al-Furqan ayat 48 yang menyebutkan bahwa dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Nah, air yang bersih sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Kali ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengetahui mekanisme sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, mengenali gangguan yang menyerang pada sistem pernapasan. Dan yang ketiga, mengetahui cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Mekanisme pernapasan pada manusia. Perhatikan gambar berikut. Mekanisme pernapasan pada manusia terdiri dari yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Ketika udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut lalu turun ke paru-paru, dan dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Pada pernafasan dada, inspirasi terjadi ketika otot yang berada di antara tulang rusuk berkontraksi, sehingga rongga dada akan membesar dan membuat tulang rusuk terangkat. Sedangkan pada proses ekspirasi, otot antara tulang akan berelaksasi, sehingga rongga dada menjadi lebih sempit, yang mengakibatkan peningkatan tekanan udara sehingga udara akan terdorong keluar dari paru-paru yang melalui hidung. Sedangkan pada pernafasan perut, inspirasi terjadi ketika otot diafragma berkontraksi sehingga posisinya akan sedikit mendatar. Sebaliknya, pada saat ekspirasi akan terjadi bila mana otot diafragma melakukan relaksasi yang sehingga posisinya kembali melengkung dan mengakibatkan rongga perut kembali naik yang membuat rongga dada menjadi lebih kecil. Berikutnya, kita akan membahas tentang penyakit pada alat pernafasan. Penyakit pada alat pernafasan bisa disebabkan oleh udara kotor dan bisa juga oleh kuman. Yang disebabkan oleh kuman diantaranya ada influenza, bronkitis, radang paru-paru, TBC, dan flu burung. Nah, sedangkan udara kotor bisa terjadi melalui diantaranya bau yang tidak sedap yang diakibatkan oleh sampah basah, berasal dari asap seperti kendaraan bermotor, buangan pabrik, pembakaran sampah, dan asap rokok. Kemudian debu bisa berasal dari tanah kering, serpihan kayu, benda padat yang sangat halus. Nah, perhatikan gambar udara kotor yang berasal dari pembakaran sampah. Berikutnya, udara kotor yang berasal dari bau sampah. Ini biasanya di area TPS atau tempat pembuangan sampah. Nah, berikut gangguan yang terjadi pada organ pernapasan seperti influenza atau yang sering disebut dengan flu.
Gejalanya yang pertama bisa menular lewat udara. Yang kedua, mudah terserang virus ini apabila tubuh kita lemah. Gejalanya diantaranya demam, sakit kepala, nyeri otot, tenggorokan sakit, batuk, dan hidung berair. Cara mencegah dan mengobatinya bisa dengan minum vitamin C, istirahat cukup, minum air hangat. Nah, bisa diperhatikan gambar dari virus influenza. Berikutnya ada flu burung, penyebab virus yang hidup di saluran pencernaan unggas. Cara penularannya bersinggungan dengan unggas yang terinfeksi virus. Yang kedua, menghirup udara yang mengandung kotoran burung yang terinfeksi. Gejalanya biasanya panas kurang lebih sampai 30 derajat, hidung berair, tenggorokan sakit, nyeri otot, sesak napas, dan batuk. Berikutnya adalah penyakit TBC. Penyebabnya yaitu kuman TBC atau tuberkulosis yang menyerang paru-paru. Gejalanya diantaranya mudah letih, berat badan turun drastis, batuk berdahak kadang berdarah, demam pada malam hari, dan tubuh melengkung dan bahu naik. Nah, yang berikutnya adalah penyakit asma, merupakan gangguan proses pernafasan karena adanya penyempitan saluran pernafasan. Penyebabnya adalah alergi. Bahan yang dapat menyebabkan alergi antara lain seperti rambut, bulu hewan, debu, asap, dan udara dingin. Agar tidak kambuh penyakit asmanya, penderita harus menghindari bahan-bahan yang dapat menyebabkan penyakit tersebut kambuh. Penyakit ini tidak menular. Berikutnya adalah emfisema. Emfisema adalah merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Nah, yang terakhir kita sampai kepada cara menjaga kesehatan organ pernapasan manusia. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kita? Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, berolahraga teratur. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, menjauhi atau menghindari asap rokok. Yang kelima, menjaga sirkulasi udara di rumah. Yang keenam, menghindari tempat-tempat yang terkena polusi udara. Dan yang ketujuh, bisa menggunakan masker saat berpergian. Begitu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa kembali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.